Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Deselita Wahyuni, jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 4B, NIM 5041933. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang komunikasi. Sebelum masuk ke pengertian komunikasi bisnis, pasti teman-teman semua sering kan dengar kata komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, artinya membuat sama. Sedangkan bisnis merupakan suatu kegiatan usaha di mana individu atau organisasi atau perusahaan menyediakan barang dan jasa yang ditujukan untuk kontrol laba. Jadi, komunikasi bisnis adalah suatu proses pengiriman informasi atau pesan bisnis yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Adapun pihak-pihak yang terlibat meliputi klien atau pemasok, produsen, agen, pengecer, dan pelanggan. Unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yang pertama ada sender atau komunikator, yaitu orang yang mengirimkan pesan kepada orang atau pihak lain. Yang kedua ada message atau pesan, yaitu isi yang disampaikan oleh pengirim pesan. Yang ketiga ada channel, saluran atau media, merupakan sarana yang berfungsi untuk menyampaikan pesan. Yang keempat ada receiver atau komunikan, adalah orang yang menerima berita. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima ada feedback atau umpan balik, merupakan tanggapan atas reaksi, dapat berupa balasan dari penerima atas isi pesan yang disampaikan. Jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi terdiri atas komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal kita sering menyebut dengan kata-kata, dan komunikasi non-verbal dengan bahasa tubuh. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang diungkapkan melalui lisan dan tulisan. Komunikasi verbal merupakan jenis komunikasi yang mudah diterjemahkan dan dipahami oleh kedua belah pihak. Komunikasi verbal mencakup aspek-aspek seperti perbendaharaan kata, kecepatan, intonasi suara, singkat dan jelas, timing atau kecepatan waktu. Sedangkan komunikasi nonverbal, penyampaian pesan tanpa kata-kata tetapi menggunakan anggota tubuh dan simbol. Adapun yang termasuk komunikasi nonverbal adalah misalkan ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, dan gaya berjalan, suara, isyarat, dan lain sebagainya. Adapun tujuan komunikasi bisnis, secara umum ada 3 tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi. Memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen memiliki pengetahuan mengenai produk perusahaan. Yang kedua, melakukan persuasi. Selain memberi informasi dengan persuasi diharapkan konsumen akan terpengaruh dan terbujuk membeli produk perusahaan. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Kolaborasi dapat menciptakan adanya kerjasama antara penjual dan pembeli, yaitu dengan transaksi jual beli yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu lama. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi bisnis. Terima kasih.